Jose Mourinho menjadi salah satu pelatih paling terkenal dalam dunia sepak bola. The Special One telah melatih berbagai klub besar seperti Chelsea, Inter Milan, hingga Real Madrid. Berbagai trofi juga telah berhasil didapatkan oleh Mourinho selama masa kepelatihannya. Namun karir The Special One kini malah semakin meredup bak termakan zaman. Dirinya nggak lagi menjadi idaman klub besar dan malah dirumorkan akan menukangi timnas Cina. Bagaimanakah kemunduran Jose Mourinho hingga luntang-lantung tanpa klub? Jalan pintas menuju dunia kepelatihan. Jose Mourinho menjadi salah satu sosok pelatih terkenal dalam dunia sepak bola. Pelatih asal Portugal ini berhasil memperoleh banyak trofi selama dirinya menjadi juru taktik. Namun Mourinho dulunya memulai karir kepelatihannya sebagai pelatih dari skuad muda Setúbal FC. Kala itu pelatih kelahiran 1963 ini menjadi juru taktik bagi klub kota asalnya selama 3 tahun. Setelah itu, Mourinho mulai memberanikan diri dengan menjadi asisten pelatih CF Estrela di tahun 1990. Selanjutnya, pelatih asal Portugal ini menjadi pemandu bakat bagi Ovarense selama 2 tahun. Karir gemilang Mourinho sendiri bermula saat dirinya menjadi penerjemah bagi Sporting Lisbon di tahun 1993. Dirinya juga direkrut sebagai asisten pelatih bagi Sir Bobby Robson selama 6 bulan. Setelah itu, pelatih asal Portugal ini memutuskan untuk mengikuti Sir Bobby yang pindah ke FC Porto. Dirinya menjadi asisten pelatih selama 2 musim berturut-turut hingga 1996. Kegemilangan Mourinho sebagai seorang asisten pelatih berhasil membawanya ke Barcelona pada 14 Juli 1996. Louis van Gaal kala itu melihat pelatih kelahiran Setúbal ini sebagai sosok yang potensial. Bersama Van Gaal, Mourinho ditunjuk sebagai seorang asisten pelatih dan juga penerjemah. Bahkan waktu ini disebut menjadi awal dari karir kepelatihan bagi pelatih asal Portugal tersebut. Pasalnya, Mourinho disebut belajar banyak dari Sir Bobby Robson maupun Louis van Gaal. Pasalnya, dirinya disebut seringkali menambahkan terjemahan dari kedua pelatih tersebut. Nggak heran kalau Sir Bobby Robson sampai menyebut Mourinho memiliki potensi besar sebagai seorang pelatih. Jose adalah pria muda yang pantas disimak setelah saya, karena memiliki kemampuan bahasa Inggrisnya yang apik dan pengalaman luas di sepak bola. Jose adalah aset berharga, dia membantu dan mengerjakan banyak hal di setiap saat. Mengguncang Eropa bersama FC Porto. Kepiawaian Jose Mourinho menjadi asisten pelatih akhirnya mulai membuatnya ditarik oleh Benfica sebagai pelatih utama. Kala itu pasukan elang gagal tampil baik di bawah Jupp Heynckes. Di bawah Mourinho, Benfica seketika berhasil diubah menjadi tim yang mengesankan. Pelatih asal Portugal ini buktinya mampu meraih rata-rata kemenangan hingga 55%, jauh di atas Jupp Heynckes. Sayangnya karir Mourinho bersama Benfica harus berakhir dalam 10 pertandingan. Pasalnya pelatih kelahiran Setúbal ini malah berseteru dengan presiden klub. Alhasil situasi ini membuatnya terpaksa pindah ke klub Portugal lainnya yakni Leiria. Bersama tim tersebut Mourinho berhasil memperlihatkan kepiawaiannya menyusun taktik. Buktinya pelatih asal Portugal ini hanya menerima 4 kekalahan dari 20 laga. Bahkan Leiria disulap menjadi tim yang hobi membobol gawang lawan dengan catatan 34 gol. Kepintaran ini akhirnya berhasil membawa Mourinho untuk melatih FC Porto pada Januari 2002. Bersama skuad Dragos, pelatih asal Portugal ini memperlihatkan kepiawaiannya dalam memimpin. Buktinya Mourinho berhasil mempersembahkan trofi Liga Portugal dan Piala Liga di musim pertamanya. Bahkan dirinya terus memperlihatkan kemajuan bersama FC Porto di musim berikutnya. Berbekal bintang seperti Deco, Mourinho kembali berhasil mempersembahkan gelar Liga kepada FC Porto. Belum lagi dirinya juga menyabet gelar Piala Super Portugal. Namun musim 2003-2004 ini dianggap lebih spesial karena menjadi juara di Liga Champions. Mourinho berhasil membawa FC Porto menjadi tim kuda hitam di benua biru. Di fase grup, Mourinho membawa FC Porto menjadi runner-up grup F di bawah Real Madrid. Perjalanan skuad naga semakin gemilang dengan membungkam Manchester United di babak 16 besar.
Kepintaran Mourinho ini terus berlanjut dengan mengalahkan juara Olympique Lyon dan Deportivo La Coruña. Puncaknya terlihat dengan membabat habis AS Monaco dengan skor 3-0 di final UCL. Lahirnya The Special One di London Biru. Sederet trofi bergengsi Jose Mourinho di FC Porto langsung buat namanya diminati banyak klub besar Eropa. Chelsea akhirnya menjadi pelabuhan selanjutnya bagi pelatih asal Portugal ini. Dirinya datang menggantikan Claudio Ranieri yang gagal mempersembahkan trofi. Pelatih asal Italia ini bahkan gak menorehkan satupun gelar selama 5 musim di Stamford Bridge. Sebelum kedatangan Mourinho, The Blues kerap kali hanya dianggap sebagai tim hore di Premier League. Buktinya Chelsea kala itu sudah puasa gelar Liga Inggris selama 15 tahun. Bahkan The Blues juga kerap kali kalah saing dengan rival sekotanya yakni Arsenal. The Gunners kala itu dianggap menjadi tim terkuat asal kota London karena konsistensinya dalam meraih gelar. Alhasil kedatangan Mourinho kala itu menjadi harapan besar bagi pasukan biru. Dirinya dinilai bisa membawa taktik magisnya di FC Porto bagi Chelsea. Di lain sisi, Mourinho sendiri langsung pede akan memberikan banyak gelar bagi skuad singa. Bahkan pelatih asal Portugal ini menyebut dirinya sebagai The Special One. Tolong jangan panggil saya sombong, tapi saya juara Eropa dan saya pikir saya orang yang spesial, kata Mourinho. Pengakuan diri ini seketika langsung membuat Mourinho dipertanyakan oleh banyak pihak di Inggris. Mereka menilai kalau pelatih asal Portugal ini memiliki pengalaman yang terlalu sedikit. Cakap besar Jose Mourinho langsung dibuktikan dengan performa gemilang Chelsea di musim pertamanya. The Blues seketika disulap jadi tim mengerikan di Liga Inggris. Buktinya Mourinho berhasil mempersembahkan gelar Liga Inggris bagi Chelsea. Bahkan The Blues berada di peringkat pertama dengan jarak 12 poin dari Arsenal di posisi kedua. Selain itu, Mourinho juga berhasil menyulap Chelsea menjadi benteng kokoh di musim tersebut. Tercatat pada musim 2004-2005, pasukan Singa London hanya kebobolan 15 kali di Liga Inggris. Jumlah ini jauh lebih sedikit dari Manchester United yang kebobolan sebanyak 36 kali. Bahkan Arsenal yang berada di posisi 2 kala itu harus kemasukan gol sampai 36 kali. Keberhasilan ini sendiri nggak lepas dari kecermatan Mourinho menggunakan formasi 4-4-2 maupun 4-4-3. Selain itu, dirinya juga berhasil memaksimalkan potensi dari para pemain Chelsea. Sebut saja seperti Claudio Makelele yang tampil konsisten di lini tengah The Blues. Selain itu juga masih ada berbagai nama seperti John Terry hingga Frank Lampard. Keberhasilan Mourinho bersama Chelsea ini bahkan terus berlanjut di musim selanjutnya. The Special One kembali membawa The Blues menjadi juara Liga Inggris di musim 2005-2006. Kala itu Chelsea berhasil tampil perkasa dengan mengumpulkan 91 angka. Torehan ini jauh melebihi Manchester United yang hanya mampu meraih 83 poin di peringkat kedua. Bahkan Chelsea di musim ini kembali menjadi tim terkokoh dengan hanya kebobolan 22 gol. Gak heran banyak pihak menyebut Jose Mourinho sudah menjadi rival dari Sir Alex Ferguson. Pasalnya, kedua pelatih ini seringkali terlihat beradu mulut ketika Chelsea bertemu setan merah. Bahkan Sir Alex sendiri pernah mengkritik Mourinho di hadapan awak media. Saya rasa Mourinho telah membuat dirinya memakan omongannya sendiri dengan menyebut kami curang. Hal ini bisa dilihat saat mereka yang tetap diam pada keputusan penalti yang menguntungkan mereka saat melawan Liverpool. Trigelar mengejutkan bersama Inter Milan. Karir gemilang bersama Chelsea turut membukakan jalan kesuksesan bagi Jose Mourinho. The Special One ditarik Inter Milan yang kala itu butuh penyegaran setelah era Roberto Mancini. Meski mendulang 3 Scudetto beruntun, Nerazzurri nampaknya masih kurang puas dengan Mancini. Pasalnya, presiden klub Massimo Moratti begitu mendambakan trofi Liga Champions. Tanpa berlama-lama, pria kelahiran Setubal itu langsung memamerkan sentuhan tangan midasnya. Baru sebulan menjabat, Mourinho sudah memenangkan trofi Supercoppa Italiana. Prestasi tersebut kemudian dikawinkan dengan gelar Scudetto di akhir musim.
Sayangnya La Beneamata justru kembali gagal di Liga Champions usai disingkirkan Manchester United di babak 16 besar. Kegagalan ini perlahan coba dibenahi Mourinho di musim keduanya. Sang pelatih melego Zlatan Ibrahimovic yang jadi bomber andalannya ke Barcelona dengan mahar 70 juta euro. Keputusan ini sempat menimbulkan tanda tanya besar di kalangan para penggemar. Apalagi Mourinho mendatangkan dua sosok yang kualitasnya masih diragukan untuk menggantikan Zlatan. Mereka adalah Diego Milito dari Genoa dan Wesley Sneijder yang gagal bersinar di Real Madrid. Namun gebrakan nyeleneh ini justru melahirkan sejarah terbesar bagi publik Giuseppe Meazza. Keduanya jadi pion andalan Mourinho untuk mendominasi musim 2009-2010. Jika ditotal, duet Milito dan Sneijder telah menghasilkan 38 gol serta 23 assist di musim tersebut. Torehan tersebut akhirnya melahirkan gelar Liga Champions yang sudah absen 45 tahun dari Giuseppe Meazza. Yang lebih spesial, Mourinho turut melengkapinya dengan raihan treble winners. Sayangnya euforia tersebut gak bertahan lama karena Mourinho langsung memutuskan pindah ke Real Madrid. Saya membuat keputusan ini setelah leg kedua semifinal UCL melawan Barcelona, karena saya tahu kami akan memenangkannya. Moratti mengatakan saya berhak pergi melakukan apapun yang saya inginkan. Terkepung dominasi Pep Guardiola di tanah Spanyol. Usai pindah ke Spanyol, Jose Mourinho gak kehilangan sedikit pun sentuhan magisnya. Ex-pelatih FC Porto ini langsung membawa Real Madrid bangkit setelah era kegelapan Manuel Pellegrini. Di musim perdananya, sang entrenador segera mengamankan trofi Copa del Rey atas Barcelona. Raihan ini sekaligus menggagalkan impian treble kedua Blaugrana bersama Pep Guardiola. Sayangnya, kesuksesan serupa justru gagal ditularkan di ajang La Liga setelah tertinggal 4 poin dari Barcelona. Namun bukan Mourinho namanya jika langsung menyerah dan gak menentang takdir. Di musim 2011-2012, The Special One membawa Los Blancos meraih titel jawara La Liga. Torehan ini makin spesial karena dibarengi rekor 100 poin dan 121 gol. Sayangnya performa pasukan putih malah melempem di Liga Champions. El Real tersingkir secara tragis di babak semifinal usai takluk adu penalti dari Bayern Munchen. Bobroknya prestasi ini membuat Real Madrid makin terpuruk di musim ketiga Mourinho. Mereka cuma bisa menggondol trofi Piala Super Spanyol selama musim 2012-2013. Lagi-lagi Real Madrid harus mengakui keunggulan Barcelona yang berjaya di La Liga. Bahkan anak asuh Pep Guardiola mampu menyamai rekor 100 poin Los Blancos dari musim sebelumnya. Mourinho juga mengukir rekor buruk kontra Guardiola selama di Spanyol. Dari total 11 pertemuan, kesebelasan The Special One cuma berhasil menang 2 kali di semua ajang. Akhirnya, prestasi yang semakin mandek ini memaksa The Special One menanggalkan jabatannya. Keputusan tersebut juga menjadi penyesalan Mourinho sepanjang karir kepelatihannya. Presiden Florentino Perez sempat berkata padaku, "Jangan pergi sekarang, kamu sudah melewati bagian tersulit. Bagian baiknya akan segera datang. Bertahanlah di Real Madrid." Dapatkan hoodie yang memiliki desain kece dengan harga di bawah 50 ribuan. Cek link di bawah ini. Membawa Manchester United yang terpuruk menjuarai Eropa. Setelah puas berkelana di Spanyol, Jose Mourinho memutuskan kembali ke Inggris. Sang entrenador kembali ke Chelsea untuk mengulang kisah manis 1 dekade silam. Sayangnya, harapan-harapan yang sudah dipupuk susah payah ini harus berakhir dengan tangan hampa. Di musim 2013-2014, The Blues asuhan Mourinho justru mengakhiri musim tanpa satupun trofi. Namun kebobrokan tersebut langsung dibalas Mourinho dengan raihan juara Liga di musim keduanya. Mereka berhasil menyabet 26 kemenangan yang sekaligus mengungguli torehan Manchester City. Ironisnya, prestasi gemilang tersebut seakan sirna memasuki musim 2015-2016. Chelsea tampil sempoyongan hingga nyaris terperosok ke zona degradasi di tengah musim. Tanpa pikir panjang, manajemen The Blues langsung memecat Mourinho saat itu juga. Setelah menganggur 6 bulan, The Special One mendapat tawaran dari Manchester United. Sang entrenador dipercaya membangkitkan setan merah dari masa suram Louis van Gaal. Baru musim perdana, Mourinho langsung membawa The Red Devils yang terpuruk meraih treble trofi mini, yakni Piala Carabao, Community Shield, hingga Europa League. Mourinho juga sempat melanjutkan tren positif ini di musim keduanya.
Meski gagal mendulang trofi, dirinya membawa Setan Merah keluar sebagai runner-up Liga Inggris. Namun harmoni yang begitu indah ini harus kembali berakhir pada musim 2018-2019. Setan Merah tampil buruk sampai isu keretakan ruang ganti tersebar di kalangan media. Mourinho akhirnya diberhentikan secara tidak hormat pada pertengahan musim, digantikan oleh Gunnar Solskjaer. Penurunan karir hingga luntang-lantung tanpa klub. Kegagalan di Manchester United menjadi titik awal kemunduran karir Jose Mourinho. Sang pelatih seakan kehilangan daya tariknya sampai nggak pernah dilirik tim-tim elit Eropa. Alhasil pelatih 62 tahun ini harus berkutat dengan tim-tim kecil yang jauh dari label langganan juara. Sebut saja seperti saat dirinya menukangi Tottenham Hotspur pada tahun 2019. Sayangnya dirinya justru dipecat manajemen Tottenham sebelum melakoni final Piala Liga melawan Manchester City di tahun 2021. Sementara bersama AS Roma, dirinya sempat menjuarai UEFA Conference League. Pelatih asal Portugal ini bahkan nyaris meraih gelar Europa League setahun setelahnya. Sayangnya laju kencang Serigala Ibu Kota harus dihentikan Sevilla di partai puncak. Meski ujungnya gagal, prestasi tersebut belum pernah dicatatkan AS Roma sejak pertama kali berdiri pada 1927. Setelah mengabdi cukup lama, kisah manis Mourinho harus terhenti pada musim dingin 2024. Dirinya kemudian melanjutkan petualangan ke Fenerbahce setelah menganggur 6 bulan. Itu pun gak bertahan lama karena sang entrenador langsung berhenti setelah memimpin 1 musim. Akibatnya Mourinho sampai harus menerima kenyataan pahit gak bersaing di level tertinggi. Jika selama ini saya cukup berhasil untuk bertahan di klub papan atas, saya akan melakukannya. Jika saya tidak cukup berhasil dan saya hanya punya klub-klub kecil yang menunggu saya akan melakukannya. Ujar Mourinho di tahun 2014. Benar saja Mourinho mulai dihubungkan dengan sejumlah tim antah berantah. Sebut saja timnas Cina yang dikabarkan butuh pelatih baru setelah ditinggal Branko Ivankovic. Selain itu, Mourinho juga dilaporkan bakal pulang kampung untuk kembali melatih FC Porto. Sepatu kece dengan berbagai varian warna ini bisa kamu dapetin dengan diskon hingga 50%. Cek link di bawah ini. Dengan kemunduran karirnya yang kini menganggur, akankah Jose Mourinho kembali membuat gebrakan mengangkat prestasi tim-tim kecil?